Sudah resmi, El Clasico Indonesia akan berlangsung di GBK. Pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung resmi akan diadakan di GBK pada 10 Mei mendatang, guys. Setelah sebelumnya masih ada keraguan ataupun belum ada keputusan pasti laganya akan berlangsung di mana, namun per hari ini PSSI sudah memberikan izin jika pertandingan tersebut akan berlangsung di GBK. Jadi tidak usah banyak omong lagi ataupun banyak yang mengatakan Persib takut main di Jakarta karena sudah diputuskan, guys. Saya harap GBK penuh dan saya akan selebrasi di sana. Itu merupakan statement yang dilontarkan Beckham Putra setelah laga melawan PSIM Jogja. Jadi statement itu ditujukan untuk laga El Clasico nanti pada tanggal 10 Mei ya, antara Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Karena sudah fix akan bermain di GBK, Beckham Putra membuat statement jika dia akan bermain dan berselebrasi di GBK, guys. Gimana menurut kalian? Apakah nanti di putaran kedua ini, tepatnya di pekan ke-32 ketika Persib Bandung tandang ke GBK, apakah Beckham akan nyekor dan juga berselebrasi seperti ini? Kalau kalian setuju, coba tulis di kolom komentar, guys. Demi keamanan Panpel Persija Jakarta menyiapkan mobil rantis untuk Persib Bandung. Menjelang laga El Clasico pada 10 Mei nanti, Panpel Persija sedang mengurus semua perlengkapan kemudian seluruh kesiapan untuk pertandingannya. Salah satunya adalah menyiapkan mobil rantis untuk skuad Persib Bandung. Alasannya jelas, karena untuk keamanan. Dan semoga saja selama pertandingannya berlangsung tidak ada keributan. Semuanya aman, tentram, dan damai. Dan yang paling penting itu tidak hanya tentram, aman, dan damai saja ya. Yang penting itu pertandingannya adil. Akhirnya pecah telur. Teja Paku Alam menyamai rekor clean sheet dari Pace Yojaihun, yaitu 17 kali. Butuh 1 clean sheet lagi untuk Teja melampaui rekor tersebut dan menjadi kiper yang memiliki clean sheet terbanyak sepanjang sejarah Liga Indonesia, guys. Walaupun di beberapa pertandingan terakhir, khususnya di 4 pertandingan terakhir, kita harapkan Teja Paku Alam bisa memecahkan rekor tersebut di 4 pertandingan terakhir. Namun nyatanya melawan PSIM Jogja, Teja baru bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, kalau kita ingat juga di 4 pertandingan terakhir, kita tahu jika gawang dari Persib Bandung sering kebobolan. Tidak seperti sebelumnya, di mana Persib dikenal kuat di pertahanan. Namun di 4 pertandingan sebelum melawan PSIM Jogja, Persib harus sering dibobol oleh lawan, guys. Satu pemain Persib Bandung yang sangat rajin atau hobi mencetak gol ketika melawan PSIM Yogyakarta di musim ini. Siapa lagi kalau bukan Patricio Matricardi. Matricardi sudah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan ketika Persib Bandung harus menghadapi PSIM Jogja. Dia mencetak gol di putaran pertama dan di putaran kedua juga Pato kembali mencetak gol dan gol tersebut menjadi satu-satunya gol di pertandingan tersebut, guys. Nah, berkat gol itu juga Pato sudah mengoleksi 3 gol dan juga 2 assist di musim ini ya, dari 28 pertandingan bersama Persib. Kalau dilihat-lihat, Pato juga bisa dikatakan gacor sebagai back ya, tidak hanya Barba. Beruntung banget Persib Bandung memiliki pemain seperti Patricio Matricardi. Robby Darwish dikabarkan akan merapat ke Arema FC di musim depan. Jadi Robby Darwish itu bersama Persib kontraknya berakhir di akhir musim ini, guys, yaitu di tanggal 31 Juni ya 2026. Tidak akan diperpanjang dan rumornya Robby Darwish ini akan pindah klub ya, yaitu ke Arema FC. Menurut gua sih ini adalah langkah yang tepat untuk Robby Darwish sendiri karena dia membutuhkan pengalaman di luar dulu ya untuk membuktikan kualitasnya layak untuk kembali bermain di Persib Bandung, guys. Ikuti langkah-langkah yang lainnya juga ya, seperti Febri Bow sudah berani keluar, kemudian Hen juga, dan kali ini Robby Darwish. Semoga ketika Robby Darwish mendapatkan pengalaman baru ketika keluar dari Persib dan juga nantinya pasti akan kembali jika dia bisa membuktikan kualitasnya. Tentu saja Persib Bandung akan memanggil Robby Darwish untuk
pulang guys. Bojan Hodak menyuruh Bayangkara FC untuk segera meminta maaf kepada Mark Anthony Klok. Minta maaf karena apa? Ya jelas, minta maaf karena tuduhan mereka yang mengatakan jika Mark Klok melakukan tindakan rasisme. Bojan Hodak menanggapi hal tersebut. Jadi Bojan itu menyuruh pihak Bayangkara FC untuk segera meminta maaf kepada Mark Klok karena apa yang dilakukan oleh Bayangkara FC dinilai sangat-sangat memalukan. Tidak ada bukti tuduhan sepihak, malah mengupload official statement di official akun Instagram Bayangkara FC itu sendiri. Dan Bojan Hodak juga menjelaskan jika situasi ini malah memperkuat timnya, malah memperkuat kesatuan di dalam skuad Persib itu sendiri. Dan tetap Bojan Hodak masih menuntut pihak Bayangkara FC untuk segera meminta maaf secara resmi kepada Mark Klok. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys. Apakah kalian tahu guys, pertandingan melawan PSIM Jogja merupakan pertandingan ke-100 bagi Uda Teja Paku Alam berseragam Persib Bandung ya. Pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang sangat spesial untuk Teja Paku Alam, dan juga pada pertandingan tersebut tidak hanya spesial karena Teja sudah melakoni 100 pertandingan bersama Persib Bandung, karena di pertandingan tersebut juga Teja Paku Alam berhasil menyamai rekor dari Pace Yo Jae-hoon, yaitu 17 kali clean sheet guys. Nah, jadi sekarang Pace Yo Jae-hoon dan juga Teja Paku Alam merupakan dua kiper yang memiliki clean sheet terbanyak di sepanjang sejarah Liga Indonesia dalam satu musim. Benar-benar hari yang luar biasa bagi Teja Paku Alam. Semoga saja di 3 pertandingan terakhir Uda Teja bisa konsisten dan tampil impresif, karena patut diingat di 4 pertandingan sebelumnya bisa dikatakan Teja Paku Alam kurang tampil bagus ya, karena Persib kebobolan lagi guys. Fakta unik mengenai Ramon Tanque. Sepanjang karirnya bersama Persib Bandung di musim ini, Ramon Tanque itu baru mencetak 8 gol ya. Nah, uniknya dari 8 gol tersebut semuanya tercipta di babak pertama guys. Walaupun memang Ramon itu jarang banget diturunkan full time, tapi ada beberapa kali Ramon dimasukkan di babak kedua. Nah, ketika dia masuk di babak kedua, Ramon tidak pernah menciptakan gol sama sekali. Tapi ketika dia dijadikan starter dan bermain di babak pertama, Ramon itu sering nyekor guys. Jadi 8 gol tersebut berasal ketika dia melawan Borneo FC di putaran pertama, kemudian melawan Bayangkara FC di putaran pertama juga ya dengan 2 gol. Kemudian ketika melawan Madura United dengan 2 gol di putaran kedua, dan melawan Semen Padang 2 gol di putaran kedua kemarin, dan juga ketika melawan Bali United 1 gol ya. Total ada 8 gol Ramon Tanque di musim ini, dan yang uniknya semua gol tersebut tercipta di babak pertama. Dari statistik ini kita bisa mengatakan jika harusnya Ramon itu benar-benar harus dijadikan starter ketika Persib Bandung bermain, dan Andrew Jung dimasukkan di babak kedua, karena unik juga ketika Andrew Jung dimasukkan di babak kedua dia itu gacor guys, karena dari 11 gol itu kalau nggak salah 6 golnya dimasukkan ketika Andrew Jung bermain di babak kedua dan sebagai pengganti gitu. Jadi Persib Bandung itu memiliki striker di babak pertama yaitu Ramon, kemudian striker di babak khusus untuk babak kedua yaitu Andrew Jung ya. Ini unik banget sih. Sangat disayangkan ketika laga PSIM melawan Persib Bandung yang terjadi di GBLA, ada satu kesalahan supporter dari pihak Boboto atau supporternya Persib Bandung yang menyalakan flare ya, sampai hal tersebut membuat pertandingan berhenti sementara. Walaupun memang kita tahu itu merupakan euforia dan juga tekanan yang dibuat oleh fans untuk musuh yang sedang dihadapi oleh Persib Bandung, namun sayangnya mereka tidak berpikir hal itu tentu saja merugikan Persib Bandung ya. Kenapa bisa merugikan? Karena jelas nantinya Persib Bandung akan mendapatkan denda dari I-League ya. Mereka pasti akan mendapatkan denda dari Komdis PSSI, apalagi yang sering banget ngasih denda itu sangat suka ya, atau sangat sering memperhatikan Persib Bandung ya, dan Persib juga sering banget kena denda.
bukan denda dari para pemain, melainkan denda-denda yang dibuat oleh para supporter. Salah satunya adalah sering banget menyalakan flare di stadion. Ya, karena memang di musim ini penyalaan flare itu benar-benar dilarang di Liga 1 atau di Indonesia Super League itu dilarang. Tapi tadi ketika melawan PSIM Jogja di Tribun Selatan ada yang menyalakan flare sampai ada ledakan, ada bunyi ledakan yang tertangkap kamera, bahkan kita yang nonton dari rumah saja itu mendengar ledakan tersebut. Dan ketika ledakan itu terjadi, wasit Yuda Yamamoto itu memutuskan untuk memberhentikan pertandingan sementara ya. Hal itu benar-benar sangat tidak patut dicontoh dan juga tidak harusnya terjadi lagi ya. Walaupun memang itu sebagai supporter kita mengerti itu adalah euforia dari para supporter dan bentuk dukungan, tapi bentuk dukungan yang salah karena kalian merugikan klub juga, dan pastinya Persib Bandung akan mendapatkan denda setelah ini ya. Jangan sampai terjadi lagi guys. Selamat ulang tahun untuk Coach Boyan Hodak. Walaupun memang gua telat mengucapkannya, namun gua ingin mengucapkannya sekarang. Kenapa? Karena tadi setelah laga melawan PSIM Jogja, official staff dan juga semua staff pelatih juga merayakan ulang tahun dari Boyan Hodak ya. Bahkan sampai tiup lilin di lapangan. Dan semoga saja di ulang tahun yang sekarang Boyan Hodak panjang umur dan yang pastinya mau untuk memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung ya, karena di ulang tahunnya skuad Persib berhasil memberikan kado terindah untuk Boyan Hodak, yaitu 3 poin. Walaupun memang itu bukan kado terindah untuk Boyan Hodak ya, namun bisa dikatakan itu kado yang hanya ya kado yang patut diberikan lah dan patut didapatkan oleh Boyan Hodak itu sendiri, mengingat kontraknya akan berakhir nanti di akhir musim ini dan belum ada keputusan untuk Boyan memperpanjang kontrak. Semoga saja dia di ulang tahun yang sekarang gua doakan panjang umur dan semoga saja mau memperpanjang kontraknya dengan Persib Bandung ya guys ya. Nah mungkin berita ini bukan berita sih, ucapan ulang tahun untuk Boyan Hodak ini menjadi berita penutup di video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.